Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyi menyembah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini Bapa. Engkau sungguh Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami, sumber kekuatan pertolongan dalam hidup kami, yang setia menolong dan menopang kami Bapa. Kami bersuka cita karena melihat, mengalami begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk Mbah Wiwi yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Mbah Lukisman yang saat ini masih kurang begitu baik kondisi tubuh jasmani, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menopang. Tuhan setia memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Bapa, biarlah firman-Mu pada malam hari ini sungguh merema di dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman percaya kami bahwa Tuhan kami selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka dari Yeremia pasal
yang ke-29, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kebenaran firman Tuhan ini cukup sering kita mendengar, tetapi pada malam hari ini Tuhan rindu kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin diyakinkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, memberikan kepada kita kekuatan, dan ketika kita berseru kepada Dia, Tuhan akan hadir menjawab doa-doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita membuka kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara di rumah, saya di tempat ini di pastori, kita membaca dengan sukacita. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita akan berfokus kepada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan membaca firman ini sekali lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk berdoa. Berdoalah. Berdoalah dengan segenap hati kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan rindu kita mengadakan kegerakan doa. Dan nanti setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama. Ada hari-hari, ada jam-jam di mana kita jemaat Teopani bersepakat untuk berdoa. Tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh mengajar kita mengapa kita perlu berdoa. Di masa pandemi yang penuh dengan duka, di masa pandemi yang penuh dengan ratap tangis, hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di seluruh penjuru dunia, bahkan termasuk di Indonesia, untuk mencoba mengatasi pandemi ini. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, virus corona ini sudah 1 tahun. Ada semakin banyak orang yang terpapar. Dan kita tahu tidak terkecuali di dalamnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa di dalam surga dan saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sukar, baik di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Dan berita terbaru Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa virus ini telah mengalami mutasi. Di Inggris ditemukan varian baru, virus yang bermutasi, yang dinamakan dengan virus B1117. Dan Kompas menuliskan kalau virus ini yang penularannya lebih cepat telah masuk ke Indonesia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang berputus asa. Dunia sedang berduka. Dunia sedang butuh doa. Butuh doa saya. Butuh doa Bapak Ibu Saudara. Butuh doa kita orang-orang percaya. Dunia membutuhkan kita untuk berdoa. Dalam situasi seperti ini, Tuhan rindu. Firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan kegerakan doa. Teruslah berdoa. Bertekunlah berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Karena Tuhan
Tuhan rindu malam ini melalui kebenaran firman-Nya kita berdoa. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi dosa yang semakin merajalela. Banyaknya kejahatan. Banyaknya orang-orang yang karena pengetahuan, karena teknologi, dengan pongah, dengan angkuh, dengan gagah, mereka berkata tidak ada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan rindu manusia kembali datang kepadanya. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka mengalami kesusahan. Mereka mengalami penderitaan. Saya tidak ingin menghakimi dunia ini. Tetapi nyatanya dunia ini membutuhkan Tuhan. Tuhan rindu dunia ini. Manusia-manusia datang kembali mencari Dia. Dan yang terkhusus, Tuhan merindukan saya dan Bapak Ibu Saudara berdoa. Berdoalah dengan segenap hati kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan akan mendengar, karena Dia adalah Allah yang maha mendengar dan maha tahu. Tetapi, dalam hal ini, kita harus berdoa. Merataplah, berserulah, karena sungguh dunia ini sedang sangat letih. Sungguh manusia-manusia yang ada sedang sangat letih. Tidak terkecuali orang-orang percaya. Ada banyak yang sedang letih. Ada banyak yang sedang merasa khawatir. Ada banyak yang sedang berputus asa. Tuhan rindu kita datang. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan rindu kita dengan tekun, dengan sabar, dengan setia berdoa. Sama seperti seorang yang mencari sesuatu yang hilang. Sebelum dia menemukan, dia akan terus mencari dengan sabar, dengan setia, dengan tekun. Mari kita berdoa. Terus berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan agar pandemi ini segera berlalu, Bapak Ibu Saudara. Agar pemerintah juga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, walaupun gereja kita gereja kecil, tetapi kalau kita teguh dalam kegerakan doa, kalau kita sungguh-sungguh, jemaat yang kecil ini Tuhan pasti akan mendengar. Mari, sediakan waktu berdoa. Bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan. Dan waktu khusus, mari kita sediakan untuk berdoa. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku lewat doa. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Karena Tuhan rindu kita berdoa. Tuhan rindu kita datang, meratap, memohon belas kasihannya. Memohon pengampunannya akan dunia ini. Akan manusia yang sudah terlalu banyak yang meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah sebagai tiang-tiang doa. Jadilah sebagai pendoa-pendoa. Bawa dunia ini, bawa bangsa kita, bawa anak-anak Tuhan, bawa hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, tekunlah berdoa. Datanglah memohon agar Tuhan campur tangan atas apa yang sedang terjadi. Dimuliakanlah nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita.
Terima kasih Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur malam ini. Tuhan boleh merindukan kami untuk boleh terus dengan tekun berdoa. Bahwa kami Bapa lebih dekat lagi melekat erat kepadamu, gerejamu ya Tuhan, agar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setelah kebaktian ini, gunakan waktu kita bersama-sama di rumah masing-masing, kita 15 menit berdoa untuk negeri ini, untuk dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.